sosial media nih. Saya nggak nyebut abang loh. Ya, bagaimana itu bang? Ya, intinya selagi itu mengancam saya dan saya ngerasa itu wah coba gue beresin dulu, gue samperin dulu. Ancamannya hanya buka aib ya, bukan hanya ancaman ingin dibunuh, beda. Ini kan ancamannya nama baik masih bisa dibicarakan. Ya pasti disamperin dulu nggak masalah. Terus disuap gitu bang? Abang nyok saya gitu. Kalau kan gue bilang ini kan yang menyebut nominal duluan kan dari pihak NM. Mail menyebut nominal kan? Gini bang, Bang salah Bang Terang. gini bang, kalau misalnya abang ini maaf ya bang ya, saya orang bodoh nih bang, ya kan? Kalau misalnya saya di posisi abang digituin bang, ya kan? Saya merasa terancam, kayak saya bilang tadi bang. Oke abang temuin, oke lah abang temuin. Ketika dimintain duit bang, langsung gua laporin bang. Duitnya nggak gua kasih bang, langsung gua laporin. Pencemaran nama baik langsung bang, sama yang kayak tadi undang-undang ITE ada bang. Jadi ngapain abang ngapain harus nggak dikasih duit gitu kan? Kan udah dibilang bang, ini ya menurut bukan kita aja sih bang. Kalau misalkan aib itu bisa menghancurkan gua, ya pasti selagi gua ada duit ya, coba gua kasih duit. Ya, contohnya tadi gua bilang, ketika lu, oke, kalau abang nggak punya duit, ya ketika lu misalkan punya video aib gua tentang selingkuh, dan gua ketakutan gua atas bini gua nih, ya kan? Otomatis ya gua atas takut gua nanti dicerain sama bini gua, ya gua kasih duit. Dasarkan itu, dasarnya apa? Ketakutan gua dicerain sama bini gua. oke, kalau misalnya lu nggak punya duit gimana bang? Ya kok nggak bisa duit nggak dibayar lah. Berarti kalau misalkan ancamannya secara langsung ke Bang Terang, gimana kalau ancamannya itu misalkan sama saya dulu gitu, tapi pembicaraan saya sama Bang Terang beda lagi, gimana tuh? Gimana coba contohin dulu dong. Tadi kalau tadi masuk ya, kalau tadi gua masuk ya, berarti bisa kan? Datengin dulu. Kagak masuk dari mana? Lu gak usah ketawa dong, Fly, kan gua masuk. Kan dasar. Ini memang gak masuk, Bang. Kan dulu, Fly. Gua ngasih duit atas dasar gua ketakutan nanti dicerain bini gua. Mendingan daripada gua dicerain, mending gua. Iya masalah. Iya, sekarang gua tanya. jadi Yang mengancam misalkan gini itu nih, kan Terang ancaman nih. langsung. Nih, saya bilang begini nih. Saya bilang begini. Bang Aryo tuh ngancam lu nih Bang Terang nih, tapi lewat saya. Tapi yang saya sampaikan beda lagi. Misalkan Bang Aryo tuh bilang, bilangin si Terang dia harus keluarin uang gitu ya kan, kalau enggak ya kan aib dia gue bongkar. Terus saya bilang ke Bang Terang, ya kan bilangnya begini, Terang, kasihlah gue duit ya kan, kalau enggak aib lu gue bongkar. Gue nggak ada nama, sebutin nama Aryo nih, ya kan? Ya. Gimana tuh Bang Terang? Bang Terang mau laporin Aryo apa laporin saya? Kalau nggak nyebut ya lu doang lah, kan nggak nyebut. Ya iya. Nah, kalau Mail ada nyebut nggak? Ada nyebut. Di sini kan bahas NM. Makanya coba Kang Telor baca semua aja dari Bang, gini dia bang. Kalau Mail nyebut NM kan Mail dicari bang. Gua tanya, kita duitnya aja lari ke NM. Gimana sih duitnya itu lari ke NM? Sekarang gini bang, pertanyaannya, Reja itu jumpai dokter Oki buat nyari siapa bang? Jumpai Mail kan bukan? Gak usah kesana lagi. Lah iya, lah makanya Mail kan ada ngomongin nama NM gara-gara itu bang. Gimana sih bang? Ya iya, intinya duit itu kan diserahkan ke NM toh, atas kebutuhan Mana NM. ada, nggak ada nyampe bang ke NM. Tapi begini Bang Terang ya, Reja Gladys menghubungi NM itu supaya untuk menginginkan supaya NM ini mereview barangnya supaya bagus. Mana buktinya? Ya itu tadi di persidangan. Nggak ada, diancam dulu setelah nanti keluar apa duit itu ditransfer. Coba ancamannya gimana? Ya itu kalau nggak mau, kalau dokter tidak telepon ini kita akan speak up. Itu kan sebuah ancaman. Iya, speak up apa? Ya speak up iya, karena sebelumnya Nikita itu pernah speak up tentang kejelekannya pribadinya si DRG. Pribadi yang jelek itu apa bang? Gue bingung apa dulu? Coba tentang produk sih bang. Sekarang gue tanya, tadi Nikita pun mengakui memang tidak pernah review produk di DRG kan?
Ya sekarang beginilah, sudahlah. Coba Dedi mana Dedi. Udah 10 menit lebih nih Dedi. Masa hello gue belum puas nih gue. Udah, silakan. Ya nanti yang hello nanti. Silakan Dedi. Ya, jadi kan tadi Dedi ingin bertanya sama siapa? Dedi pengen ngobrol sama siapa ini? ya kalau bisa jangan banyak-banyak lah, nanti nggak tahu. Iya. Pengen debat sama siapa? Yang lainnya saya suruh mute. Terserah, bebas bang. Oke, debat sama ini ya, sama siapa? Hello apa Aryo? Apa KTM? Apa Bang Dongan? Apa Mambel? Bagusnya yang lawyer aja kalau bisa bang. Oh, hello aja, hello. Nggak usah, kalau kasih Hello, nyimak aja. Lawan hello, ya udah hello. Silakan hello. Silakan, Kenapa Dedi, kalau tanya sampai lah. nggak lawyer? Harus yang lawyer rupa yang berbicara di sini. Kau Udah siapa rupanya? Mambel, sabar Mambel. Tanya kau. Silakan Dedi, lempar pertanyaannya. Kenapa harus kau mengkotak-kotakan profesi orang? Kenapa Ya kau harus Allah, bilang Mak. harus lawyer aja? Mambel, aku Ada dikasih namanya pilih. masing-masing di sini. Kenapa kau harus mengkotak-kotakan profesi dia lawyer, dia sipil? Kutanya sama kau. Ada dua alasannya. Ada dua alasan. Enggak. Sekarang kau kan jago ini bercakap. Kau kalian bilang kalian adalah pasukan orang cerdas. Kenapa harus kau sebutkan profesinya? Kau pikir Karena semua yang naik di Komal ini semua lawyer? Terus sipil Iya. kayak aku ini kau anggap apa? Enggak, karena gini, karena dia lawyer pasti dia paling tahu hukum, sekaligus aku paling belajar tahu hukum kau apa rupanya? Enggak, Profesi aku kau. Oke. belajar sama dia, sekaligus aku Kau belajar. profesi kau apa rupanya? Kalau Belajar aku kau sekolah kau. sama stiker, dia kan bukan lawyer, aku nggak bisa Kau belajar sama sekolah, dia. makanya ini kau kasih pelajaran. Kalau bercakap, jangan langsung Ya. profesi orang yang kau tunjuk. Susah, Sebut aja orang namanya. Ada Bang orang Helo, jagoan ada tuh Bang orang jagoan Terang, ada Bang Aryo, ada Ya, Bang nggak apa-apa. KTM, ada Bang Dugong, ada Kak Sil, ada Air. Kenapa harus profesinya yang konekkan? Seakan-akan yang kayak aku ini, yang tidak memiliki profesi yang mulia seperti seorang lawyer, nggak ada otaknya. Gitu bahasa halusnya. Nggak ada, aku bilang Mambel nggak ada otak. Iya, Mambel tapi kan cara main kalian kan memang sarkas mulu. Aduh, ini kan host yang ngasih Udah ini. lanjut aja, Dedi. Cuman kasih pelajaran aja kau. Oke, Rata lanjut. kali. Jadi, lempar pertanyaannya. Enggak, jadi aku mau terangkan sama Bang Helo kalau soal apa yang menghubungi duluan itu kan semua, tapi aku kalau apa dulu ya, disclaimer, semua chatting-chatting yang didakwaan itu semua sudah dibacakan di persidangan dan tidak ada satupun yang dibantah ya. Jadi kita pakai itu sebagai dasar kita berbicara malam hari ini. Nah, terkait tanggal 27, di situ Dr. O dengan Dr. Reza Gladys ada berkomunikasi ya. Berkomunikasi di mana di situ kalau di dalam dakwaan yang telah terkonfirmasi, Dr. O ini menyampaikan kepada Reza Gladys untuk supaya menjumpai Nikita Mirzani agar tidak terus dijelek-jelekkan. Itu saran dari Dr. O ya. Itu sudah terkonfirmasi dan tidak dibantah. Kemudian diberikanlah nomor HP Ismail. Ya, itu tujuannya situ untuk bersilaturahmi. Belum tahu tuh saat itu Dr. Reza Gladys akan diperas. Ya, dia tahunya pada tanggal 14 November itu. Nah, jadi jangan salah juga kalau ada yang mengatakan Dr. Reza Gladys ini mau menjebak. Itu salah karena justru dia diarahkan, disarankan oleh Dr. O. Maaf, Dad. Kalau bisa sesuai dakwaan aja, kan katanya lu mau bawa dakwaan tuh. Setiap debat kan pasti bawanya dakwaan. Nah, silakan, Dad. Bukannya aku sedang membaca dakwaan yang sudah terverifikasi, Bang. Ini kan aku lagi baca. Oh ya, Ini kan- silakan. Tadi aku di awal udah bilang semua chatting, semua dakwaan itu yang chatting itu tidak ada yang dibantah. Soal jawaban saksi atau terdakwa apa itu biarkan aja jawabannya nanti dinilai nanti sama ahli ya. Gitu aja Bang ya. Nah gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya Dr. Reza Gladys ini dia tahu baru diperas tuh ya di tanggal 14 itu. Jadi tujuan dia ke sana seperti yang diarahkan oleh Dr. O untuk bersilaturahmi, bukan apa-apa Tapi gitu. yang Kemudian, begini bang, nah, oke silakan. ya, kita tutup di fokus di 27 Oktober itu aja ya. Ini kan saya juga lagi baca dakwaan ini ya, depan saya ini ada perkara dakwaan dengan nomor perkara PDM 154 Jakarta Selatan EO 2 06 2025 ya. Yang abang sampaikan terkait peristiwa 27 Oktober itu kan ada yang mungkin abang lupa sampaikan. Jadi dalam dakwaan itu begini bunyinya. Jadi Reza Gladys menerima video call
melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama. Apa yang dibicarakan dalam video call itu? Jadi Dr. Oki bilang begini, Dr. Oki menyarankan agar Reza Gladys menyumpal mulut Nikita Mirzani menggunakan uang supaya Nikita tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Nah, itu adalah saran dari Dr. O kepada Reza Gladys. Artinya per 27 Oktober itu sudah ada narasi untuk menyuap atau menyumpal mulut Nikita. Kemudian berlanjut pembicaraan itu ke chat, ya. Kemudian diberikanlah nomor dari Simail karena Dokter Oki menyatakan dia tidak mau ketemu. Jadi alasannya ketika Reza chat Mail bilang aja mau silaturahmi, tetapi niat silaturahmi ini adalah niat kedua setelah di awal muncul saran untuk menyumpal si Nikita ini. Artinya ketika Dr. Gladys dengan sadar ingin menghubungi Mail, artinya dia dengan sadar ingin menjalankan saran dari Dr. O. Kan begitu? Iya. Iya enggak? Ya. Iya kan? Jadi gini bang, menyarankan agar menyumpal, tapi dalam hal ini juga betul kata abang, ada di situ terakhir juga Oki itu menyarankan bilang aja mau silaturahmi dengan Niki, kalau sudah selesai semua kabarin ya, hari apa ketemu kan gitu kan. Iya. Nah jadi gini bang, soal menyumpal yang dikatakan Dokter Oki ini kan apa ingat nggak di konferensi persnya di pengadilan dia bantah kan, nggak pernah dia mengatakan begitu kan, benar nggak, ingat nggak? Ya coba buktikan saya mengatakan itu katanya, ada nggak? Dia menantang tuh ya kan. Oke bang, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja keterangan di dakwaan ini agar menyumpal. Berarti ini kan harus istilahnya gini, harus dengan dasar kesukarelaan, nggak boleh diancam, langsung aja kasih ini, saya kasih duit. Nah, mungkin gitu kan bisa juga, tapi itu bukan pemerasan bang kalau kayak gitu caranya bang. Tapi kalau yang terjadi dengan 14 itu beda cerita kalau kita lihat dari rekamannya yang sekarang jadi perdebatan semua nih. Betul nggak bang? Kayak gitu. Menyumpal itu kan bukan berarti harus dengan cara meras atau dipaksa dulu, ditekan, diancam. Begini bang, artinya ketika Dr. Gladys tetap menghubungi Mail, artinya sudah ada niat dari Dr. Gladys untuk mengeluarkan duit. Sehingga dia ngapain diperas, orang dia sudah punya niat awal. Ini kan kita bicara mensrea, niat. Iya kan? Jadi niat untuk menyerahkan uang kepada Nikita, apakah dimulai dari Nikita atau dimulai dari Reza Gladys menurut kronologi ini? Ya. Oke, Iya, kalau niatnya itu mulai dari Reza Gladys atas dasar pertimbangan dari Dr. Oki. Nah, itu kita bicara mensrea di situ, niat awal. Oke, sebentar bang. Iya betul kata abang. Kita anggap aja Reza ini sejak awal sudah tahu dia bakal keluar uang. Tapi pertanyaannya berbeda nggak bang? Kalau dia mengeluarkan uang secara sukarela atau dia mengeluarkan uang dengan cara ancaman, itu berbeda kan? Yang satu ada deliknya, yang satu nggak ada deliknya. Paham nggak bang? Bang, dalam hukum jangan kita anggap bang. Memang dia udah tahu. Nggak boleh kita anggap nggak bisa bang. abang asumsikan kayak begitu. Itu kan asumsi abang itu. Sekarang begini bang. Biar bang Helo aja yang jawab coba. Ya, sepakat dengan itu. Sekarang bagaimana Anda membuktikan bagaimana narasi ancamannya itu? Yang di tanggal 14 menurut abang, gimana narasi ancamannya? Siap, mantap. Ini baru yang ini sering jadi perdebatan tuh. Jadi di tanggal 14 itu, bang, kan Ismail ini kan tapi bang jangan lupa ya, kita jangan rekaman dulu sebentar, kita mundur sedikit. Itu kan ada chatting-chattingan dari Nikita Mirzani kan, yang berhasil diekstraksi oleh aparat penegak hukum. Makanya gara-gara itulah makanya dia tersangkut kan begitu. Nah kita lihat aja konten yang disampaikan Mail ketika di rekaman suara itu bang. Di rekaman suara itu ada ancaman bang, walaupun dibalut dengan saran ya, bahwa
apa namanya si Nikita Mirzani ini akan speak up soal kedekatan ini dengan waria. Benar Bang ya? Ada tuh bahasa itu. Di situ ditegaskan oleh Dr. Reza Gladys di rekaman, dia tidak ingin dibawa-bawa dengan masalah itu. Dia tidak ingin tuh Bang, tapi Mail tetap menyampaikan Nikita akan speak up soal itu pada hari ini juga. Satu, ya. Kedua, Mail juga menyinggung soal produk Dr. Reza, yang mana mereka telah pegang seluruh produk Dr. Reza yang overclaim. Jadi Nikita Mirzani mau speak up juga soal itu. Lalu bagaimana dok, kata Mail kan, gitu kan, dikasih pilihan. Jadi gimana Mail, gitu kan. Lalu Mail bilang, oh gampang dok, kalau mau Nikita tidak speak up, ya pakai duit lah, ya kan. Tadi kan seperti itu, pakai duit. Nah, itu Bang, itu memang saran Bang, dikasih dua pilihan. Yang pertama bayar atau tidak bayar. Nah, kenapa ini dianggap ancaman, ya kan, tekanan? Karena kalau dia nggak bayar, maka nanti Nikita akan speak up dan ini akan menyakiti bagi korban Bang ya. Ini akan menyakiti korban. Dia akan menyakiti korban. Jadi dia nggak mungkin, karena dia nggak mau dia disakiti. Merasa ini dia nggak ingin disakiti, makanya dia pilihlah pilihan itu, membayar itu dari 5M nego 4M. Oke. Nah, jadi kesepakatan di sini, Abang kan lawyer, ada yang namanya kan syarat sahnya perjanjian, ya kan? Kan Abang tahu sendiri kesepakatan itu nggak boleh ada tekanan dan ancaman di situ. Itu satu. Tapi ini terakhir nih. Aku mau sampaikan clue yang terpenting juga di dalam rekaman itu kepada Abang, bahwa ketika ada negosiasi dari 5 menjadi 4, Mail kan sempat pertama sempat nggak mau kan. Tadi di sidang juga dia ngomong sama Abang Fahmi, ditanyain kan. Awalnya dia nggak nego itu, dia sempat nggak mau. Ada tuh tadi dia ngomong tuh, cuma dia nggak nyambung lagi. Sambungannya aku sampaikan sekarang. Sambungannya Mail bilang begini, jangan nego dok, karena ini tidak sebanding dengan reputasi dokter yang akan hancur lebur seperti Dr. Richard Lee. Nah, kalau kita bicara bahasa Indonesia, Bang, ya, gini bahasa Indonesia nih, berarti speak up Nikita Mirzani ini arahnya adalah kalau di speak up ya, berarti tujuan di speak up ini akan menyakiti terkait terutama reputasi dokter ini akan dihancurkan. Itu aja Bang. Tapi kalau Abang berpendapat lain, kalau menurut Abang ini bukan ancaman, nah itu terserah Abang aja. Aku berada di pihak jaksa karena apa? Karena aku yakin jaksa juga seperti itu Bang. Ya kan? Itu aja Bang. Ya, jadi sekarang begini. Seperti Abang sampaikan seperti itu, pertanyaannya adalah apakah itu adalah yang disampaikan Nikita langsung kepada Dr. Gladys? Faktanya kan tidak. Bagus nih pertanyaan Abang nih. Ya kan? Betul. Nah, Itu faktanya itu kan tidak, ya. Faktanya Ya, kan itu tidak disampaikan langsung oleh Nikita kepada Dr. Gladys. Sehingga ketika kita bicara Nikita mengancam Dr. Gladys, itu adalah narasi yang salah. Karena Nikita tidak mengancam langsung. Ya kan? Ya. Ya, betul Bang. Nah, kemudian betul, Abang betul, bicara Bang. tentang Mail. Aku bicara Mail Bang ya. Ya, Aku bicara kemudian Mail. Nah, Bang Elo, maaf Bang, tadi Bang Dedi juga ngomong Nanti dulu biar diselesaikan dulu sama Bang Helo. jadi kemudian sekarang begini. Ya, biarkan selesaikan Kemudian dulu. Abang Dedi bicara tentang ada kesepakatan. Kemudian kesepakatan dibuat di bawah tekanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan itu adalah pidana atau perdata? kalau dia misalnya ada ancaman di situ Bang, kan ini kan pemerasan ya Bang ya. Ya. Ini kan Tapi kan ini kita bicara pemerasan ini kan, itu pemerasan ketika tidak ada betul. kesepakatan. Ya kan? Ini Bang, kenapa di kesepakatan ini berakhir pidana? Karena ini kan apa namanya? Ini pemerasan, orang diperas itu kan dia ada seolah-olah dia bersepakat. Nah, sepakatnya ini kan harus dipelajari dulu, Bang. Kenapa dia bisa bersepakat? Ya, Betul. apa karena dia ditipu atau karena dia diperas? Nah, kalau dilihat dari kasus ini yang aku jelaskan tadi, dia kan diperas dalam hal ini, keluar uang kan? Dan ada ancaman di situ. Kalau dia nggak mengasih atau dia kasih kan ada konsekuensi yang akan diterima dia nanti kan? Makanya Betul. ketika kenapa ini bisa jadi pemerasan, unsurnya lengkap karena unsur terakhir uangnya itu memang berpindah. Nah, sekarang makanya karena saya mau tanya sekarang begini, pertanyaan saya simpel.
apakah sebuah kesepakatan yang lahir dari sebuah tekanan yang menurut abang adalah ancaman itu adalah tindak pidana atau perdata? Yang dibuktikan perdatanya dulu atau pidananya? Kalau ini nggak perdata bang, ini pemerasan bang, paham nggak bang? Ini pemerasan. Kesepakatan itu pidana atau perdata, bang? Ini Bentar, bang. saya tanya, kesepakatan yang lahir itu apakah itu perdata atau pidana? Karena ini kan kesepakatan kan Nah, narasi iya. apa? Kita bicara kesepakatannya aja dulu. By Oke, frame kalau aja dulu, bang. kesepakat, gini oke siap paham aku. Aku bisa jawab. Kesepakatan Gini, itu Bang. perdata Bisa atau pidana? Bisa jawab. Perdata, ya kan? Bisa aku jawab. Jadi gini bang, kesepakatan kalau dari makanya kalau misalnya dari hasil penipuan, ya itu juga pidana bang, nggak perlu diuji digugat. Sama juga dengan ini bang, kesepakatan ini kan konteksnya dia kan diperas, maksudnya dipaksa untuk bersepakat mengeluarkan sejumlah uang. Ini bukan kesepakatan umum yang seperti yang abang sampaikan tadi, yang memenuhi syarat sahnya perjanjian itu. Ini adalah kesepakatan tapi ada delik pidananya, dipaksa orang untuk bersepakat tapi ada ancamannya. Ini kan ada pasalnya yang mengatur 69 ini. Paham Ya, nggak, Bang? begini. Ya, saya paham. Jadi begini, Bang Dedi. Ya, saya mau tanya. Ini kesepakatan terjadi antara Nikita dengan Reza Gladys atau Reza Gladys dengan Ismail? Dengan Ismail, Bang. Kesepakatannya dengan Ismail. Ya, Jadi tidak ada kesepakatan dengan Nikita. kalau di dalam rekaman tuh tidak ada Nikita di situ, Bang. Pertanyaannya kalau itu ya. Ya. Artinya tidak ada kesepakatan tertulis kan? Tidak ada kontrak. Ya, Hanya tidak kontrak ada. lisan. Tidak ada. Dengan Mail, bukan dengan Nikita. Ya, dengan Mail nggak ada sama sekali. Oh, Makanya sekarang sulit bagaimana? mau dibuktikan. Silakan, Bang. Betul. Nah, itu kan ada kata-kata sulit mau dibuktikan. Artinya, ini bicara tentang dugaan pidana dengan cerita indirect evidence. Ya kan? Bukti tidak langsung. Ya kan? Betul, betul. Jadi kalau menurut Abang, bagaimana kita bicara pidana terhadap seseorang yang tidak punya hubungan langsung dengan tindak pidana itu sendiri? Nah, ini baru bagus pertanyaannya. Aku tunggu-tunggu dari tadi pertanyaan itu. Jadi untuk menjawab kenapa Nikita itu bisa terangkut di kasus ini, karena ditemukan ada ekstraksi kan Bang, itu kan menjadi alat bukti yang sah sekarang kan, ekstraksi dari chatting-chatting itu. Nah, di situ kelihatan Nikita Mirzani yang memberikan arahan supaya itu dilakukan oleh Ismail. Gitu loh Bang. Itu ada, apa baca nggak dakwaannya? Coba tengok tanggal 14. Tanggal 14 Saya mau baca, ya, saya baca dakwanya, tapi di dalam dakwaan tidak bicara tentang ekstraksi itu. Dan tidak bicara, dan dakwaan tidak ada bicara satupun bahwa Mail menerima instruksi dari Nikita. Oke. Ya. Ini aku jelaskan. Dakwaan yang bicara. Aku baca ya, aku baca dulu ya. Pada tanggal 14 pukul 10.15 Dr. Oki mengirim pesan kepada Nikita agar dengan pertanyaan apa perkembangan Mail, kata Oki. Nikita balas, belum dibalas lagi si cungkring. Lalu hampir jam 13.58 Nikita mengirimkan bukti pembelian produk Glowing Booster Cell Glavisia kepada Mail. Lalu mengirim pesan, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Bisa hancur kredibilitas Dr. Reza, gue jamin. Kita cari Bang ya, maksud aku baca ini kita sama-sama mencari di mana letak keterlibatan Nikita ya. Gue lagi lihat ini, betul. Oke, Abang sambil baca juga, sambil lihat juga. Kemudian Ismail balas, mau ngomong apa? Lalu Nikita balas, KR Dok Oki juga, Kaniki udah punya skincare Reza semua. Jadi jangan bohong, apa yang gue mau MKN anjing 5M. Ini nanti biar aja ahli bahasa yang jelaskan. Tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare Reza semua. Suruh TG hari ini. Mail balas, bisa nggak nih? Lalu dibalas lagi sama NN. Kes kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya ke Niki. Jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh TF hari ini. Lalu NM mengarahkan Mail agar supaya Reza mentransfer ke rekening atas nama PT Bumi Paramawisesa dengan kata-kata kesini aja, kasih note Nikita Mirzani, gitu Mail. Lalu disetujui oleh Ismail kan untuk meminta uang kepada Reza Gladys dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas Dr. Reza. Kemudian Mail
Lanjut bang, Mail membalas Reza Gladys akhirnya bang dengan chatting ya, chatting, Dok, punten kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang forward. Jadi aku stop sampai di sini dulu bang. Di sini kan ada inilah yang aku bilang ya. Nikita yang mengarahkan Mail untuk menghubungi Reza Gladys lalu meminta uang dengan misalnya anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Nika tadi bahwa jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini. Gitu. Nah, itu bang, itu disitulah kenapa Mail itu mengikuti. Kan Mail ada bilang mau ngomong apa kata Mail. Jadi kalau nggak ada Nikita mengarahkan ini, ya, Mail nggak akan mungkin berani menghubungi si Reza Gladys untuk menyampaikan keinginannya, termasuk mengirimkan bukti pemulihan faktur growing booster cell dan juga kata-kata Nikita Mirzani yang bilang akan hancur kredibilitas Dr. Reza, gue jamin. Makanya dia menurut jaksa ya, dia kena di sini gitu loh bang. Ya, tapi seperti itu. nah, jadi begini. Tetapi apa yang Nikita chat kepada Mail, ya kan, itu kan tidak diteruskan semua kepada Reza Gladys. Betul. Ya kan? Sepakat aku. Bahkan yang seperti abang baca tadi, Mail bilang, Dok, punten kalau silaturahmi, kalau tidak menghasilkan uang untuk apa, ya kan? Jadi itu bahasa yang dilempar oleh Mail kepada Nikita. Artinya Mail juga memfilter apa penyampaian Nikita kepada Mail. Dia tidak sampaikan vulgar kepada si Reza Gladys, sehingga apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini sebenarnya tidak diketahui oleh Reza Gladys. Seandainya tidak diekstrak, memangnya jaksa emangnya Gladys tahu ada kata-kata Nikita ini terhadap Mail? Kan tidak. Ya kan? Pengancaman ini tidak muncul. Dia tersembunyi antara Nikita dengan Mail. Ini menjadi muncul berdasarkan ekstraksi. Kemudian semua orang tahu bahwa ada kata-kata Nikita itu kepada Mail. Tetapi ini tidak tersampaikan kepada Gladys. Nah, sekarang pengancamannya kalau tidak tersampaikan, apakah itu menjadi pengancaman? Pembunuhan yang tidak dilakukan, apakah menjadi pembunuhan? Kan tidak. Ya kan? Itu, karena kita bicara 369, pengancaman itu material, harus terjadi dulu. Kalau ini kan nggak terjadi, baru mau terjadi, kemudian tidak terjadi, karena Mail nggak sampaikan full. Gitu, Bang. Gini bang, ini kan kenapa dilaporkan lalu ternyata terdakwanya 2, padahal yang dilaporkan 3. Nah berarti kan berarti pas ketika di di penyidikan terutama kan itu kan ke aparat kepolisian punya hak, punya kewenangan memaksa ya untuk menyita. Iya, penyidiknya kenapa? Sabar, biarin Bang Soses, biarin Bang Soses. Ya, jadi penyidiknya kan menyita HP mereka nih Bang Helo, makanya ditemukanlah alat bukti baru ini terkait dokumen elektronik ya Bang Helo ya. Nah, jadi jawabannya yaitu Bang. Jadi ini pengembangan. Betul, ya. ini pengembangan. Tapi pengembangan ini tidak bisa dianggap sebagai pengancaman karena tidak terjadi. Materialnya tidak jalan. Pengancamannya tidak terjadi. Yang terjadi pengiriman uang iya, tetapi apakah dia diancam? Tidak. Karena pengancaman ini stop sampai di mana? Iya. Oke Bang, udah. Itu kan abang kan, nah ini aku lagi sekarang. Bukan kata saya, kata kita sama-sama baca ini. Ya kan, apa yang disampaikan Nikita dalam yang diekstraksi jaksa kepada Mail, ya kan, itu kan tidak sampai kepada Reza. Oke. Ya kan? Jadi gini Bang, ya, stop ini sampai kan di Mail. Ya, ini kan Orang lihat udah malas duduk di Pasal 7 deh. Sebentar Bang, ini kan eksekutornya kan biarin Bang Senses. Ya, ini kan eksekutornya kan Mail, Bang. Bahasa Mail kan kalau Abang nggak menganggap itu ancaman, ya silahkanlah. Itu kan versi Abang dan orang-orang yang mendukung ya. Kalau versi aku di situ jelas itu ancaman ada Bang Helo ya. Lalu ya, ancaman kena Mail kepada Gladys, tapi ancaman Nikita kepada Gladys melalui Mail tidak terjadi. Karena Mail tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nikita kepada Mail. Ada chatting itu Bang, chatting Nikita Mirzani yang dikirimkan kepada Reza Gladys itu yang gue jamin kredibilitas Dr. Reza akan hancur. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Hanya itu yang dikirimkan Mail kepada
Si Ada Reza satu Gladys. lagi bang, ada satu lagi bang, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Nikita Mirzani mendapatkan bukti pembelian faktur e-commerce produknya yang dipermasalahkan itu, lalu dikirim Mail pun kirimkan juga ke Reza Gladys supaya diketahui Dokter Reza. Itu kan yang akan speak up Nikita Mirzani kan soal itu juga rencana, yang soal produk itu. Nah itu. Ya, kalau bicara tentang pembelian produk, apakah itu ancaman? Nah, Kan jadi cuma kan gini menyampaikan, bang, nih kita beli loh produkmu. gini bang, Iya kan? ini kan ancaman pencemaran nama yang digugakan. Jadi kan tadi aku jelaskan Betul. ada dua menurut versi aku. Sebelum 4M sepakat, mereka kan membahas tentang satu tentang waria, kedekatan dengan waria satu. Kemudian tentang produk Dokter Reza, betul nggak? Nah, Tetapi tentang kan produk Dokter Nikita tidak pernah bicara tentang itu kepada Mail, termasuk apa yang sudah diekstrak jaksa. Apakah ada yang diekstrak jaksa terus Nikita bicara akan speak up tentang Dokter Waria Tubles itu? Kan nggak ada. Itu ada hanya bang, kalau soal produk ada. Nih, tadi kan aku udah baca, abang kan Saya pegang. tidak bicara produk, saya bicara tentang waria itu, hubungan dia dengan waria. Itu kan tidak ada. Ini kita sampaikan ke Mail bahwa dia akan bicara tentang itu. Itu hanya inisiatif Mail yang bicara kepada Gladys tentang waria. Kan itu. Ya, berarti kalau soal produk Artinya- abang akui ya, soal produk ya, tadi ya, ada ya. Kalau produk, iya, kan tidak salah kalau orang beli produknya Oke. terus kirim kepada pemiliknya bahwa saya beli produkmu. Ya, dia Apakah itu pengancaman? Kan tidak pengancaman. Seluruh Indonesia juga beli produknya Dr. Gladys. Apakah Dr. Gladys terancam ketika orang beli produknya? Jadi produk nih. ini bang, Udah ini berubah bang. sekarang. Produk. Sebentar. Bang Helo, tergantung konten yang akan disampaikan apa dulu. Lihat dulu Kan dia kontennya. tidak bilang apa-apa. Dia hanya bilang, nih kita beli produkmu nih. Ya kan, bahwa ada nih perkataan Nikita di belakang layar, apakah perkataan itu sampai ke Gladys? Kan tidak sampai. Ya kan? Iya kan? Ini bang, abang Loh, tadi udah sepakat dengan Hai, Katolik. yang sampai ke Nikita, yang sampai ke Gladys hanya bicara tentang Sama Hello, silakan. Hello masih sanggup Hello? Apa mau istirahat Hello? ya, Gimana bagaimana, Hello? Bang? Gas? Ya, bagaimana Bang? Bang Raffi gimana? Apa? Ya debat, ini gua kasih ke ruang berdua aja. Silakan, ayo. Apa? Oke, silakan. Hello. Sama Bang Raffi. Ya, bahas dari dakwaan aja ya. Kita main di dakwaan aja ya. Nah, Oh, ya. boleh. Jadi oke. di perspektif siapa duluan? Gua apa Bang? Oh, Bang calon Boleh artis dari ini, Bang? Calon artis. Iya, Bang Raffi itu. Bang Raffi siap. itu. Oh, siap Bang Raffi. Ayo calon artis, ayo calon artis. Diem bukan Bohong. diem lu kampungan amat. Iya, jadi menurut perspektif saya Bang ya, kalau kita baca dari dakwaan, ya kan yang tadi dibahas sama Bang Dedi, ya, yang ekstraksi percakapan tanggal 14 November itu kan artinya, ini dakwaan yang bicara ya, artinya apa yang disampaikan Nikita kepada Ismail Marzuki, ternyata tidak disampaikan semua kepada Reza oleh si Ismail. Sehingga yang menurut transkrip percakapan ini adalah sebuah ancaman. Bagaimana bisa dianggap ancaman terhadap Reza Gladys kalau ancaman itu, transkrip itu tidak diteruskan kepada Reza Gladys. Nah, kan begitu. Sehingga unsur pengancamannya, nah ini menjadi absurd. Oke, sebentar. Percakapan yang di mana, jelasin dulu ya lo yang dimaksud yang tidak di kirim lagi ke Reza Gladys. Ya kan banyak itu percakapan yang tanggal 14 mulai jam 10.15 antara Oki dengan Nikita, kemudian Nikita kepada Ismail tentang dibilang apa membalas ketik dong, mau ngomong apa, kemudian Nikita membalas ke dokter Oki juga ya, Kak Niki sudah punya skincare dan semuanya, jangan bohong, gue juga mau makan, tentang terus 5M, tutup mulutnya Niki Mal. Hal-hal itu yang semua itu kan hanya sampai ke ibadah Ismail. Kemudian Ismail tidak meneruskan apa yang dikatakan Niki itu kepada Reza Gladys. Hal ini pun kita tidak akan pernah lihat, kita tidak akan pernah dengar hari ini seandainya tidak diekstrak oleh pihak penyidik. Ya kan? Sehingga bagaimana mungkin seorang Reza Gladys merasa terancam dengan hal-hal
yang tidak pernah sampai ke HP-nya. Begitu Bang. Oke, gue mau bentar ya, kita sebelum panjang nih. Gue mau tahu dulu, Hello, setahu lu yang sampai ke Reza Gladys percakapan yang mana kalau kayak gitu? Menurut dakwaan ini, yang sampai ke Reza Gladys hanya kalimat bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Dan satu lagi adalah bukti pembelian produk dari Soal permintaan di transfer hari itu nggak ada, nggak sampai. kata siapa? Kata dakwaan. Oke, dilihat lagi dakwaannya kita. Mana? Bentar ya, gue buka. Iya, Oke, sambil dibuka enak. iya. Tanggal 14 ini. Nggak tahu, kalau yang saya baca ini saya tidak ketemukan kata-kata bahwa hal itu juga disampaikan Ismail kepada Reza Kalau lu Gladys. sambil buka, lu kalau bisa lu tampilin ya lo. Nih, kalau gue buka nih. Kalau menyampaikan bahwa itu tidak sampai, ya, di mana letaknya nggak sampainya? Coba dibuka lagi Nah, dakwaannya. karena dalam dakwaan ini hanya itu yang disampaikan oleh dakwaan, disampaikan oleh Ismail kepada Reza Gladys. Hanya apa ini? Bukti pembelian dari e-commerce, kemudian sudah di-blur juga beberapa, ditambah dengan meneruskan pesan dari terdakwa Niki dengan kata-kata bisa hancur Ya kredibilitas. dibuka dakwaannya sambil di open cam bisa nggak? Nggak bisa Bang, itu Oke, aja. bentar gue aja ya. Kan ini kita sama-sama kan beda. Apakah dakwaan yang saya baca dengan abang baca beda? Siapa tahu salah bacanya aja. Nih, tunggu ya. Mungkin. Salah pencet gua. Sama-sama lihat aja bang, sama-sama lihat. Nggak perlu Iya. on cam. Fokus di tanggal 14 November aja. 2024. Aduh. Tawa. Sabar. Mute dulu ya, biar Bang Raffi sama Hello aja ya. Semuanya mute, nggak ada suara. jangan emosi kayak Bang Terang. Tawain kang telur gua. Anak kaya emosi lah. Kayak orang kemarin anjir. Gimana ini peserta kita ini, 2 orang ini sudah siap? Bang Raffi udah siap Bang? Hello, sambil lu jelasin, lu bisa menyimpulkan bahwa bisa hancur kredibilitas Reza Gujamin itu kenapa lu bisa menyimpulkan bahwa itu yang diteruskan kepada Reza Gladys? Ayo. Karena dakwaan yang bilang Iya, ini tertulis. iya baca di gua baca Ya kan, sambil jadi buka begini. tanggal 14. Ya, jadi yang dikirim itu 2 itu. Kemudian terkait bukti pembelian dari e-commerce, itu Dokter Reza menjawab seperti itu. Itu treatmentnya di klinik, itu pun udah lama banget. Jadi aku harus gimana baiknya Mail? Membalas dengan emoticon, tanda tanya. Nah, kemudian Mail balas, itu beli di e-commerce, dok. Bohong dokter, nih kita udah punya, nih kita udah beli itu produk ada di rumah. Nah itu, kalau kita bicara tanggal 14. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan melalui telepon WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Nah, itu. Ya kan? Oke, sekarang gini. Nah, dalam pembicaraan rekaman telepon Berarti- itu apakah bicara tentang gua ngerti ancaman? nih maksud lu, Hello. Berarti ini di sini lu nggak mau ngelihat di persidangan ya. Lu berarti mengacu ke dakwaan dan lu menyimpulkan di sini. Nah, sekarang gua mau tanya sama lu. Kalau lu mengutip dari persepsi lu sendiri mengatakan bahwa ini nyampe, ini tidak berdasarkan dakwaan, sekarang pertanyaan gua. Di tanggal 14 yang sama, di sini kan ada bahasa memang bisa hancur kredibilitas Dokter Reza Gujamin. Terus di sini juga ada kata-kata di mana dikatakan bahwa KR Dokter Oki juga kan Niki udah punya skincare Reza semua. Jadi jangan bohong, apa yang mau gua makan anjing 5M tapi mulutnya Niki mahal. Ya.
Nah sekarang gue tanya sama lu, itu nyampe apa enggak? Loh, menurut dakwaan tidak nyampe karena yang ditulis. Ya kan? Dari mana? Dari mana bahasa ini nggak nyampe? Karena selanjutnya dakwaan hanya bicara tentang itu. Di fakta Tentang persidangan. Ayo, Hello silakan selesaikan dulu. Ini jadi Hello. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di fakta persidangan kemudian Ismail menyatakan bahwa itu dia sampaikan kepada Gladys? Hah? Sekarang di fakta persidangan disampaikan nggak bahwa saya tidak mengirimkan ini ke Reza Gladys sehingga lu bisa menyimpulkan bahwa ini tidak sampai. Saya tidak tahu fakta persidangannya, tetapi dakwaannya tidak bicara begitu. Ya, Nah, sekarang saya mau tanya, ya, kalau begitu ya berarti lu nggak melihat secara utuh dong. Ini Kalau begitu saya sama-sama tanya, Enggak, cuma kita analisa berbicara dan tentang asumsi. dakwaan, Bang. Lah. Kita berbicara tentang dakwaan. Ini udah sampai persidangan, Bos. Nah, Aku sekarang dakwaan. Fair begini. dong. Selama ini kan kalian berbicara tentang dakwaan nih. Gua ambil host nih. Kita berbicara tentang dakwaan aja. Tidak ada tentang masalah fakta persidangan, tapi Enggak, dakwaan ini yang kalian bedah. gue baru denger narasi ini gitu loh. Jadi bentar ya, Hello ya. Jadi maksud gue baru dengar sekarang saat ini detik ini ada Hello berbicara menyatakan bahwa ini sampai dan ini tidak sampai. Sekarang kan pertanyaannya sederhana. Ketika lu menyimpulkan bahwa ini tidak sampai, itu kan berdasarkan apa? Kalau cuma sekedar asumsi lu aja melihat dakwaan itu tidak tertulis, oh ini diteruskan, oh ini tidak. Ini kan memang nggak ada. Tapi berarti kan gini, berarti kita nggak punya poin kebenaran di saat lu menyampaikan bahwa ini tidak sampai. Begitu pula juga gua. Kalau gua mengasumsikan juga ini sampai, bagaimana? Kalau begitu saya tanya, apa dasar Anda bilang sampai, sementara di dakwaan bilang tidak? Gimana? Di dakwaan bilang dakwaan? tidak, di mana yang letak tidak? Karena setelah transkrip itu ditulis di dakwaan, kemudian di poin selanjutnya. Nah sekarang gue mau tanya sama lu, Hello. Hello. Ini gue ngambil poin-poinnya dulu ya, bentar aja tadi. Tadi lu mengatakan bahwa yang sampai ke dokter Reza yang mana? Yang sampai ke dokter Reza berdasarkan surat dakwaan jaksa itu hanya foto atau screenshot pembelian bukti pembelian dari e-commerce dan kalimat bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Oke, satu. Oke. Yang menjadi konstruksi dakwaan itu. Iya, satu. Terus yang bilang, Dua itu. bentar, dok punten kalau silaturahmi kalau nggak mengasihkan uang so forward buang-buang waktu and just info aja ya. Kak Niki di garis bold. Kak Niki mau speak up soal dokter Reza karena dekat sama Wari Tubles. Itu sampai nggak? Itu sampai, tetapi apakah itu adalah kata-kata Nikita kepada Ismail? Gimana? Itu sampai kepada Reza. Tetapi apakah dari yang diekstrak itu, apakah Nikita pernah menyampaikan itu kepada Ismail? Ini kita nggak bicara, sabar. Yang pertanyaan gua kan cuman itu dulu ya, Hello ya. Fokus ke dulu ke pertanyaan gua. Jadi jawab pertanyaan apa yang gua tanyakan. Itulah gua jadi mengutip hakim nih. Menurut lu tadi kata-kata yang gue jelasin tadi itu sampai nggak? Tidak sampai. Karena kalau menurut kamu, Kak, Niki mau speak up. Ya ini saya lagi jelaskan Bang, pelan-pelan kan. Jadi begini, kan menurut Abang, Kak, Niki mau speak up soal dokter Reza karena dekat sama Waria Tubles. Apakah dalam transkrip yang diekstrak oleh jaksa dan penyidik itu ada kata-kata itu dari Niki kepada Ismail untuk disampaikan kepada Reza Gladys? Nah, sebentar ya. Yang gue tidak ada. Ya, sabar dulu. Yang gue pertanyakan, chat dari Ismail Marzuki sampai nggak ke Reza Gladys? Chat dari Ismail Marzuki itu kepada Reza Gladys, iya. Tetapi apakah itu atas perintah Niki terkait kata-kata itu? Kan tidak. Yang dari Niki kepada Ismail kemudian sampai ke Reza Gladys hanya dua. Oke, terus lu berarti mengatakan bahwa, berarti maksudnya gini, berarti lu mengasumsikan bahwa perbuatan ancaman yang dilakukan oleh Ismail Marzuki itu tanpa ada perintah dari Nikita Mirzani, maksud lu gitu kan? Iya. Oke, yes, satu. Kita balik lagi, sebelum kita masuk ke dalam unsur, kita lihat dari mens rea. Pidana itu kita butuh mens rea nggak, Hello? Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Dari tadi gue udah bilang. Sekarang pertanyaan gue selanjutnya, apa maksud dari percakapan chat ini coba deh ya. Di luar dari persidangan karena lu nggak nonton, menurut lu
ada kata-kata dari Nikita Mirzani kepada Dokter Oki yang menyampaikan bahwa dia hanya ingin uangnya saja. Menurut lu apa yang dimaksud dari percakapan chat itu? Itu kata-kata Nikita kepada siapa? Dokter Oki. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Reza Gladys? Loh, jangan ditanya hubungan, pertanyaan. Lu coba tafsirin dulu. Mensrea, apakah mensrea itu berlaku ketika kita ke orang lain kemudian dia berlaku ke B? Oh iya dong, karena jelas. Bagaimana Sabar. ceritanya? Sabar dulu. Di situ dikatakan dia hanya ingin uangnya saja. Pertanyaan gua, ketika ini dikatakan satu endorsement, kita mengacu terhadap Nikita Mirzani nih, karena lu kan membantah bahwa Nikita Mirzani tidak terlibat di dalam kasus ini. Nah, sekarang gua tanya, karena di sini kita lihat Nikita Mirzani ada bahasa seperti itu, lu menafsirkan seperti apa? Ya biasalah hal itu dalam dunia artis. Tetapi sekarang begini, kalau aku sekarang bertanya, mau dibilang jawaban yang sama nggak sama kayak Nikita Mirzani? Gua kasih tahu nggak jawaban Nikita Mirzani apa? nah sekarang pertanyaannya begini Bang, mensreanya dari Gua awal. kasih tahu dulu nggak? Lu Ini kan kita bicara mensrea ya. Jangan keluar substansi lah. Kita bicara mensrea dulu Bang. Jangan inilah, nantilah. Ada waktu Ini bicara harusnya gimana mensrea. sih? Iya, dia jangan begitu bang. Kalau abang lihat persidangan, kan selama ini kan berdasarkan dakwaannya sudah kita bedah aja dakwaannya, gitu. Jadi bermainnya di dakwaan aja udah. Ini udah sampai bukan begitu. Ini udah sampai pembuktian bos, balik lagi ke dakwaan sih. Bos. Loh, bukan begitu. Dia kan belum melihat ini. Ya nggak bisa dong. Harus apa fair. Gimana gitu. coba? Fair Gini lah. terima banget. Nah Loh, begini Bang. bukan nggak terima. Begini Bang, kalau kita bicara mensrea, ini kasus bermulai dari apa? Ini kita bicara tentang mensrea, niat awal ya. Niat awal pada tanggal 27 Oktober itu, Dr. Gladys yang bicara kepada Dr. Oki. Ya kan? Kemudian Dr. Oki menyampaikan, kalau mau membungkam mulut Nikita, gunakan uang supaya dia tidak lanjut menjelek-jelekan Dr. Gladys. Itu adalah saran dari Dr. Oki kepada Dr. Gladys. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Dr. Gladys, Dr. Reza ya kan, Dr. Gladys, dia mau ketemu Nikita. Kemudian disampaikan tidak bisa Untuk langsung. apa? Untuk apa? Niatnya sudah jelas untuk menindaklanjuti saran dari Dr. Eki supaya tidak diulang untuk menjelek-jelekan. Untuk berarti Produknya gini. Reza Gladys. Oke, bentar. Hello, gantian ya. Kita sambil Tunggu dulu, saya belum selesai Bang. Nah, kemudian kan ada problem bagaimana cara memulai pembicaraan, ya kan? Problemnya kan di situ. Kemudian dikasih saran sama Dokter Oki, bilang aja mau silaturahmi. Itu alasan untuk membuka pembicaraan dengan Nikita. Tetapi niatnya adalah dia ingin menindaklanjuti dari saran Dokter Oki itu tadi, bagaimana membungkam mulut Niki, kan begitu? Lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang mensrea, apakah mensrea ini datang dari Niki? Udah belum? Nah ini kan Dokter Gladys yang awalnya mencari. Ya udah belum? Udah ya. Ya sudah Bang, satu-satu kan. Oke. Kita bicara mensrea aja dulu. Siap. Tadi kan gua katakan ini kan yang coba digali di persidangan tadi. Hello. Makanya pertanyaan sama jaksa sama gue pertanyakan juga menurut lu dan menurut pandangan lu. Tapi kan jawaban Nikita Mirzani kan itu hanya bercanda. Nah oke. Sekarang gini, mengenai pernyataan yang lu sampaikan, jelas itu adalah tidak benar. Karena apa, hello? Karena lu sudah mengasumsikan berdasarkan penilaian lu tanpa mendengar kesaksian dari Dokter Oki. Sabar, jangan dipotong. Lu sudah menyebutkan nama Dokter Oki berkali-kali barusan. Nah, di saat itu juga Dokter Oki memberikan kesaksian di persidangan bahwa dikatakan atas pertanyaan kuasa hukum Nikita Mirzani langsung nih, ada nggak komunikasi apapun atau percakapan yang mengarah Dokter Reza ingin memberikan sesuatu sama apa yang lu tuduhan tadi itu persis? Apa jawaban Dokter Oki? Nggak ada. Berarti selama ini asumsi dari masyarakat yang mengenai Dokter Reza ingin menyuap, katanya walaupun memang unsurnya nggak masuk tuh suap, yang dikatakan ingin melakukan pemberian sesuatu ataupun uang, termasuk asumsi lu tadi barusan, dan itu terbantahkan berarti dari Dokter Okinya sendiri. Begini Jadi Bang. kalau lu bilang bahwa Dokter Reza ini ingin memberikan uang, itu lu salah besar.
Bukan saya yang salah. Saya salah. ini, Bang. Loh, iya, Bang. Terus Saya kan ini. tadi lu yang bilang, lu tadi Loh, makanya menyimpulkan. dengar Sabar dulu, bang, sabar bang, biar Dengar dijawab dulu, dulu sama Bang. Hello bang. Ya tadi lu Biar menyimpulkan dijawab dulu bang. gitu kan. Saya Iya ini sabar bang, bicara sabar bang. sejak tadi, Bang. Saya baca dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa Ya, terus ini buat apa? disusun. Persidangan udah sampai persidangan. Tunggu dulu, makanya dengar Iya dulu, sabar Bang. bang, biar Dengar dulu, selesaikan Bang, ya. dulu deh, selesaikan dulu nanti baru abang Yang bantah. saya Selesaikan baca dulu. ini adalah dakwaan jaksa, di mana kita sebagai orang hukum pasti tahu dakwaan jaksa ini disusun atas dasar laporan awalnya saudara Reza Gladys. Artinya keterangan-keterangan yang dimuat dalam dakwaan adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Reza Gladys kepada penyidik. Kan begitu? Kemudian keterangan itu dibantah di persidangan oleh Dr. Eki, yang salah bukan saya, bukan jaksa, tapi yang saya Reza Gladys, karena dia memberi keterangan itu ke jaksa. Oh salah, Sehingga jaksa salah. Di mana letak Reza Gladys menyampaikan dia ingin memberikan uang? Kan gini loh, gini sabar, gantian begini, gua. Bang. Yang Sabar, saya ntar dulu, baca gantian ini, dong. Ini gimana, iya, Bos? Gua gantian ya kan jawab kau bilang apa? saya salah. Saya belum Iya, selesai gue menjelaskan jelasin siapa yang letak salah. salah lu. Gue jelasin letak salah lu ya. Sabar. Enggak, kok sudah begini, Oke, Bang. sekarang begini. Biar jangan Bang potong, Raffi gua boleh saya kasih jelasin waktu dulu dong, 3 gua ngejelasin menit. dulu. Bang Raffi saya kasih waktu 3 menit. Selesai 3 menit, nanti Hello saya kasih waktu 3 menit. Oke, Hello. Jadi saya kasih kesempatan dulu ke Bang Raffi lah, 3 menit, oke? Nah, Ya, silakan Bang, ntar saya rubah dulu. oke, dengarkan teman-teman ya. Kenapa gue bisa katakan Hello ini salah? Karena apa? Satu, ternyata kita diskusi di sini cuman berpatokan Hello hanya berpatokan terhadap dakwaan tanpa melihat sampai saat ini sudah memasuki proses pembuktian. Jadi narasi yang Hello sampaikan itu otomatis akan ketinggalan jauh sama gue. Satu, kedua dia sampaikan bahwa di pengacau dakwaan dia katakan bahwa Reza Gladys lah ingin memberikan uang kepada Nikita Mirzani. Nah gue sampein lagi nih di fakta persidangan yang tadi disebutkan sama Hello berkali-kali kalau Dr. Oki itu cuma hanya menyarankan dan tujuannya Reza Gladys ingin bertemu Reza Gladys Nikita Mirzani hanyalah untuk memberikan uang, itu sudah dibantah sama Dr. Okinya sendiri. Kok sekarang lu masih berpatokan sama penilaian lu, sedangkan nama-nama orang yang lu sebut tadi itu sudah membantah bahwa Reza Gladys tidak ada komunikasi sama Dr. Oki yang mengarahkan bahwa Dr. Reza ingin memberikan uang. Ya berarti situ udah nggak ada pembantahan lagi. Jadi jangan diasumsiin lagi bahwa ini ada pemberian uang, si Dr. Reza ingin ketemu Nikita Mirzani karena ingin memberikan uang, mau nutup mulutnya, itu nggak ada. Jadi jangan berpatokan sama Nikita Mirzani. Jelas, coba ini saksi fakta nih, Dr. Oki ini saksi fakta. Dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan dia sudah menyatakan itu, tidak ada pemberian apapun yang mau dilakukan oleh Reza Gladys. Jadi jangan lagi digiring-giring lagi. Gua kasih waktu 1 menit, waktu gue lebihnya buat Hello aja dah. Coba, silakan. Oke, terima kasih. Silakan Hello. Jadi Dikasih waktu ini 3 menit. bukan kata Ya. saya, ini kata Reza Gladys yang dituangkan oleh jaksa menjadi surat dakwaan. Karena tidak mungkin jaksa bisa ketik ini semua, keterangan-keterangan ini, kalau bukan diberikan keterangan oleh pelapor. Memangnya jaksa ini dukun kan? Tidak. Saya juga tidak bisa tahu bahwa ada komunikasi ini kalau saya tidak baca dakwaan yang diketik oleh jaksa. Bahwa kemudian dakwaan ini ketika diuji di pengadilan kemudian dibantah oleh Dr. Oki, artinya yang bohong bukan saya, yang menggiring bukan saya, bukan jaksa, tetapi Reza Gladys yang berbohong ketika memberi keterangan kepada jaksa. Gitu, Bos. Oh, di mana Jadi, letak Reza ini Gladys membaca. menyampaikan ingin memberikan uang? Katanya gantian. Ih, lu penggiringan lagi nih parahnya. Nanti dulu, waktu dia belum habis bang. Kan lu yang bilang tadi, ini 3 menit lu lihat tuh. 2 menit lagi, silakan Hello. Santai Habiskan. dong, satu-satu. Gimana sih? Jadi bukan kata saya, ini kata ketikan jaksa yang saya baca. Nah, kan begitu, jaksa apakah dia ngetik asal ngetik atau dia menerawang? Tidak, tentu ada orang yang bercerita di depan jaksa. Yang bercerita adalah Dr. Gladys. Artinya ketika keterangan yang disampaikan ketik jaksa berbeda dengan di pengadilan, apakah yang bohong adalah jaksa? Yang bohong yang menyampaikan kepada jaksa tentunya. Dalam hal ini siapa?
Ya Reza Gladys lah, orang dia yang diperiksa sebagai pelapor. Kan begitu. Awalnya dia bicara begini, kemudian fakta di persidangan bicara lain, kemudian dia mau berputar kemana? Artinya sejak awal, dalam pikiran dia, sudah ada niat untuk memberi uang. Buktinya apa? Buktinya dia bisa berbicara begini kepada jaksa. Kemudian dia mencoba menjadi playing victim di belakang. Itu repot. Yang ngomong ini kepada jaksa siapa? Apakah Dokter Oki yang ngomong? Kan tidak mungkin. Orang Dokter Oki bantah di pengadilan. Berarti yang ngomong ke jaksa siapa? Pasti Reza. Karena ini adalah pembicaraan antara Reza Gladys dengan Dokter Oki. Yang tahu cuma dua itu. Iya kan? Kenapa bilang saya bohong? Bukan saya yang bohong. Dokter Reza Gladys yang bohong. Gitu Bang. Mantap. Oke, cukup. Nih, sekarang TikTok Cukup. nih, sabar. Halo. Oke, silakan 3 menit Bang Raffi. Ya sekarang enggak TikTok aja Lanjut. nih. Gue kasih waktu biar jelas kita narasinya, nggak boleh. Nggak dipotong-potong kok. Lanjut, selesai, habiskan. Ya udah, ini kasih gue waktu gue bertanya kepada Hello. Sekarang Oh jawab ya dulu udah ya. TikTok. Ya udah, 5 Hello. menit ya, 5 menit ya, TikTokan ya. Ya Hello. Sekarang coba open mic Hello. Ya Bang. Oke. Sekarang gue mau tanya dulu sama lu, di mana lu mengatakan bahwa Reza Gladys yang ingin memberikan sejumlah uang berdasarkan dakwaan, dan itu statement dari Reza Gladys di mana? Di dakwaan yang mana? Ini tulisan daksa. Yang ketik dakwaan Oke, jaksa yang mana? siapa? Yang mana? Lihat, ayo sambil dilihat, gue sambil buka dakwaan ini. Nah, buka tanggal 27 Oktober 2024. Itu dimulai dengan kata begini. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024. Nah, mulai dari kalimat itu. Iya, Kemudian kan di oke. situ. Di situ ada kata-kata nggak Reza Gladys lah ini apa? Tahu nggak? Ini statement siapa? Lu tahu dari mana? Dari Reza Ya Gladys. jelas. Iya, karena begini bunyinya. Saksi Reza Ah. Gladys menerima video call. Artinya yang memberi keterangan siapa? Ya. Terus Reza Gladys memberi keterangan bahwa Dokter dia Oki menyarankan kan, menyampaikan agar Reza Gladys. ya, jadi begini, jangan membungkam. dipotong. Jadi Reza Gladys, saksi Reza Gladys memberi pernyataan bahwa dia menerima video call melalui aplikasi WhatsApp. Ya kan? Oke. Dari saksi Oki. Artinya yang bercerita di sini adalah Reza Gladys. Ya kan? Bahwa dia diberi saran oleh Dokter Oki untuk menggunakan uang supaya terdakwa Nikita tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys kembali. Kan begitu? Oke. Artinya kan ini siapa yang bercerita? Reza Gladys, bukan Ini ya, jaksa, gua bukan sampaikan Oki, ya. bukan saya. Gue sampaikan bentar. Nah, sekarang kan TikTok nih kan 5 menit. Jadi, dakwaan ini disusun berdasarkan alat bukti. Oke? Nah, alat bukti itu kan nggak cuma hanya korban, tapi juga ada keterangan saksi lainnya, termasuk saksi fakta nih. Ada saksi Dokter Oki, yang dimana di kesaksian di persidangan Dokter Oki menyampaikan hal yang sama, menyarankan, oke, untuk tutup mulut. Nah sekarang yang gue jadi poin penting, poin yang gue garis bawahi adalah lu menyimpulkan yang dimana di situ nggak ada di dalam dakwaan. Yang nggak ada di dalam dakwaan lu simpulkan bahwa seolah-olah Reza Gladys, tadi kan gue ngutip kata-kata lu yang nggak ada di dakwaan nih, mengutip kata-kata lu mengasumsikan bahwa Reza Gladys ingin memberikan, sedangkan di dalam dakwaan tanggal 27 Oktober hanya bicara Dokter Oki menyarankan. Oke? Ya. Masalah Reza Gladys menghubungi mencoba Nikita Mirzani, ya, itu tidak ada komunikasi dengan Dokter Oki yang menyampaikan bahwa Reza Gladys lah yang ingin memberikan. Nggak ada, dan itu dibantah oleh Dokter Oki. Betul Bang, tapi kan Terus begini. kenapa kita yang bukan menjadi saksi di situ, bukan orang yang benar-benar menjadi saksi fakta di kasus ini, menyimpulkan bahwa Reza Gladys ingin memberikan uang kepada Nikita Mirzani? Itu asumsi dari mana? Karena dia menindaklanjuti saran Dokter Oki untuk menghubungi Nikita. Menghubungi Kan gitu. ya sekarang pertanyaan gua, dari mana lu bisa menyimpulkan menghubungi sama apa yang dimaksud menghubungi itu, lu bisa menyimpulkan bahwa itu akan memberikan uang dari mana? Terus kan dia dikasih saran, kau temui Nikita, kasih uang, sumbat mulutnya supaya dia tidak jelek-jelekan kok. Itu kan bahasa umumnya ya. Nah, berarti lu sudah mengingatkan ketika itu ditindaklanjuti dengan terus menghubungi Nikita, artinya dia ingin menindaklanjuti saran dari Dokter Oki. Memangnya dia mau hubungi untuk apa? Apakah tiba-tiba dia dapat wangsit dalam mimpi? Kan tidak. Dia mau menghubungi Nikita atas masukan yang itu tadi. Dia mau tindak lanjuti. Oh, mungkin dengan cara itu bisa berhasil. Dia tidak jelekan-jelekan lagi sama punya produk. Kan itu tujuannya kan? Apakah tujuannya Dokter Gladys hubungi Dokter Oki? Kan tujuannya itu supaya tidak berlanjut. Produknya direview jelek. Kan itu. Aneh ya.
Gue agak bingung nih. Lu bisa tahu tujuan orang, sedangkan dokter Oki pun sekarang udah membantah kok. Lu masih nekat buat ngomong itu sih. Bukan, ini kan fakta yang kita sama-sama lihat, kemudian kita analisis. Fakta di mana? Pertanyaannya, Tar dulu, sabar. Lu jangan bilang fakta. Fakta yang mana? Sini bukti mana? faktanya Dokter Gladys menghubungi Dokter Oki. Oke, tujuannya untuk memberikan uang. Faktanya mana? Faktanya supaya dia dibukakan komunikasi dengan Nikita, kan begitu. Tujuannya memberikan uang mana? Tujuannya itu Dokter Oki kasih saran kau Dia supaya memberikan tidak saran. Iya Masalah kan, saran. dijalankan atau tidak tahu dari Kemudian mana saran lu? Nah, ketika saran itu ditindaklanjuti, apa yang dia tindaklanjuti? Apakah saran atau bukan saran yang ditindaklanjuti? Sekarang pertanyaan gua simpel banget. Hello, sabar, tenang. Pertanyaan gua nih, secara baik-baik ya. Lu bisa menyimpulkan bahwa menindaklanjuti menghubungi Nikita Mirzani itu untuk memberikan uang, lu dapat dari mana keterangan itu? Loh, dia menindaklanjuti dari saran Dokter Oki. Kan saran Dokter Oki apa? Saya mau tanya, saran Dokter Oki apa? Saran Dokter Oki hubungi Nikita Mirzani dan sumpal mulut ya kan? Pakai uang. Pertanyaan gua, ketika dia Pakai uang menghubungi kan? Nah, itu bener. Jadi, Pi, gue tanya, Pi, kenapa Dokter Oki tidak dimasukkan atau tidak dilibatkan di dalam persidangan ini? Atau tidak dijadikan salah satu bagian dari mereka, Pi? Bisa jawab nggak, Pi? Nah, kalau Bang Jerry bilang berat ya memang ya itu, makanya gue bilang ini masalah marwah. Hari ini dia meminta apapun pasti akan ditolak karena sudah menghancurkan marwah ini, marwah hakim dan jaksa. Gue sih yakin itu. Upaya mereka cuma dua, bikin rusuh sama bikin ini Ini bah, orang-orang yang pada di atas udah pada lemas dari tadi mungkin ngomong mikir terus. Sekarang pada dia terang-terang apalagi itu. Pegel dari tadi. Enggak, aku sambil beraktivitas. Oh, ambil nge-gym. Masih Bang, itu Bang Dedi. Itu donatnya Bang. Nah, masih kayak dulu. Spill dong Bang, dari dulu kemarin katanya janji mau nge-spill. Enggak ada di spill. Bikin donat Kang Dedi. Di roti, kue. Udah nambah ini variannya. Bisa. Nikmir juga jualan donat kok, Nikmir. Gimana sih lu, Det? Lu satu pabrik ya sama NM? NM bosnya. Oh gitu? Oh. Iya. Rasa apa, Det? Harus apaan deh? Ada Det. Wah, lagi jam berapa sih? Ya masih mending kalau Nikita Mirzani kan jual mie kan? Bener gak sih? Mie. Jual mie. Mie ayam. Hah? Mie. Nah. Terus apa bedanya? Gua usaha kuliner, si Nikita Mirzani juga usaha kuliner, sama aja. Usaha apa gua? Kesaksian Mail kira-kira gini, Caca, persoalan memberatkan atau tidak, tadi terlihat kalau Caca tadi ngeliat sidang, maka Caca bisa melihat ada benturan antara mereka sendiri, Ca, soal nilai mata uang ya, bukan nilainya tapi mata uangnya ya. Yang kedua soal peruntukannya. Nah, ini tinggal kejelian dari jaksa saja dan hakim menyimpulkan itu semua. Simpel kan? Berarti pesannya Raffi kemarin dan teman-teman yang di room ini kita bahas sama Zanabella berhasil. Kan gitu. 30 juta ya enggak? Ya kan? Chef Mail itu kan bikin mereka kalut sebetulnya. Bahasa Chef Mail itu bikin mereka kalut. Waduh, ada upaya nih pecah belah kan begitu.
Sampai gua sama bule di ini diblokir, kan setan bule, emang anjing bule satu nih. Bule viral, sentul, kurang ajar. Oh kalau di airport bawa ya 3 tas itu nanti terakhir, jangan dulu dibunyiin bro, jangan dulu dibunyiin. Gimana be? Itu yang apa hasil rampokannya yang dibawa. Dek ngomong dek, harus sih. Anjing boker dulu babi bener. Anjir si Raffi. Nah, Lina aja yang ngomong sama Abah berdua. Kali ini kan jarang bersuara soalnya. Cepat. Ya. Bingung ngomong apa, makanya gue nggak pernah naik room bang. Ini aja gue baru naik ini. Janja mau Janja suruh naik Janja naik Janja. Pengen banget naiknya. Tapi Gue kan. mau protes sama Janja nih. Ya kan tadi Ji juga gue udah protes. Dia asik-asik bertiga, gue lagi ngomong di bawah, gue dibisuin sama si bule, kurang ngajar bule. Nggak ada kan aja lewat. Ada home, lu ngantuk kan, gue kayak ngantuk tuh. Jam segini lu ngantuk tak? Mabok nih kita lagi Obam. Udah menang lo Jajah, menang lo hari ini. Menangnya gimana be? Ya menang kan, isu 30 yang diterima Mail itu menjadikan mereka terpecah antara dolar dengan rupiah kan gitu kan, satu. Yang kedua peruntukan ya kan gitu. Bang Andre, Ya. mana orangnya nih? Jeda. Apa? Turun. Bang Andre men. Oh Bang Andre mana? Boleh request. Besok itu yang perlu diperhatikan soal saksi ya. Saksi. Halo, Bang Lina Andre. Meong. Apa kabar bang? Baik. Kok gue jadi ditanya kabar Tapi ini balik bang? bentar, Meong, bentar. Bang Celoteh, Iya. ini yang lucu ini. 2 miliar ini nih kemana? Itu yang belum terungkap karena sini kita tuh ngaku 1,4 miliar yang uang tunai yang 2 miliar dari yang diserahkan itu ke dia. Itu kan belum ada pengakuan. Kita kan selama ini mikirnya 1,4 itu yang disita sama penyidik di developer itu. Ternyata tadi nih kita bantah kan 1,4 itu bukan uang dari RG. Iya kan? Enggak apa-apa, malah bagus. Malah bagus. Iya makanya lucu loh, menurut aku makin kabur loh. Itu Iya, duit 2M loh. makanya kan gini, sebetulnya pancingan itu berhasil ketika kita bahas soal 30. Nilai angka 30 buat Mail. Iya, Kan begitu ya. Lalu kemudian itu menjadi sumber perdebatan di antara mereka. Ini jangan sampai kita nih bukan gitu. Nah kemudian kan teman-teman bisa lihat kan di dalam persidangan Mail kebingungan ya kan. Bahkan ketika ditanya sama jaksa dan hakim gitu kan soal nilai gitu kan, apakah rupiah atau dolar gitu kan. Iya. Nah, jelas itu gitu. Maksud gua udah mereka saling bantah hari ini tanpa harus. Iya makin kabur loh. Yang 2 miliar tunai itu makin kabur loh. Enggak. Ternyata Nanti yang 2 miliar itu akan muncul dalam alat bukti baru. Tunggu aja. Iya. Jaksa ini nggak bodoh, ya kan? Iya. Yang pasti kan sudah diakui 4 miliar kan? Dari 5 miliar,
ya kan? Iya. Dari 5 miliar yang disetorkan 4 miliar. Udah itu cukup. Pengakuan itu udah cukup. Dan 4 miliar sudah ini kan terdistribusi kan. Iya. Ya itu Mau itu ada buat yang alasan terima. endorse, ya kan? Mau itu buat alasan endorse kayak, mau buat alasan apa kayak, yang jelas sudah ada perpindahan dari Reza Gladys kepada Nail. Kan gitu ya.